sahabat semua. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang teknis penulisan daftar pustaka yang diadaptasi dari pola APA, yaitu American Psychological Association. Pada saat ini sudah edisi yang ke-7. Pada konteks ini pula, kenapa saya katakan diadaptasi? Karena ada penyesuaian tentang penulisan huruf kapital dan tidak kapital. Sebagai pengantar, bahwa daftar pustaka merupakan kumpulan data dokumentasi rujukan yang digunakan dalam tulis-menulis. Data kepustakaan dapat berasal dari jurnal, makalah, artikel online, laporan penelitian atau studi, buku, surat kabar, YouTube, dan sebagainya. Hal yang perlu kita ingat bahwa bahan-bahan yang hanya dibaca tetapi tidak dikutip maka tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka. Beberapa catatan umum terkait dengan penulisan daftar pustaka style APA atau pola APA. Yang pertama, diurutkan secara alfabetis tanpa perlu penomoran. Kedua, penulisan diawali huruf kapital kecuali kata hubung. Ini disesuaikan dengan versi POEB. Sementara kalau kita mengacu kepada buku panduan APA baik edisi ke-6 maupun edisi ke-7, di mana judul ditulis awal saja yang kapital, sementara yang lain tidak kapital. Dalam konteks POEB, judul diawali setiap katanya huruf kapital, kecuali konjungsi. Ketiga, jika nama lebih dari satu kata, nama bagian belakang ditempatkan di depan dengan diikuti tanda koma dan yang lainnya dipendekkan menggunakan awal huruf ditulis kapital. Kita lihat contoh di sini ada 3 versi. Nama penulis hanya satu, yaitu Zul Akram Afkar menjadi Afkar. Kemudian yang lainnya dipendekkan menjadi ZA. Kita lihat jika penulisnya lebih dari satu dan penulisnya juga namanya lebih dari satu kata, seperti Muhammad Nur Mustafa dan Zul Akram Afkar itu menjadi Mustafa MN dan diganti dengan simbol Afkar ZA. Kemudian kita lihat yang ketiga, salah satu dari penulis hanya satu kata. Maka kita tulis Zul Akram Afkar dan Zulfia menjadi Afkar ZA simbol dan Zulfia. Pada nama yang hanya terdiri satu kata, maka tidak perlu di otak-atik lagi sebab namanya hanya satu kata. Lain halnya jika lebih dari satu kata seperti Zul Akram Afkar dan Muhammad Nur Mustafa. Pada konteks ini perlu diketahui jangan sampai terjadi kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Kita lihat Zul Akram Afkar menjadi Afkar, Z kapital, titik, spasi, A titik. Demikian juga nama yang lain. Apa sebab diberi tanda titik? Dalam aturan POEB bahwa nama yang dipendekkan itu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian kita lihat pada bahagian Muhammad Nur Mustafa dan Zul Akram Afkar
menjadi Mustafa, M titik spasi N titik. Lalu karena ada nama lanjutan setelah itu dan nama Nur dipendekkan menjadi N, maka selanjutnya diberi tanda koma seperti tampak di layar. Kemudian simbol dan Afkar ZA. Seperti halnya pada Zul Akram Afkar dan Zulfia. Jika Zulfia ditempatkan di awal dari urutan nama, maka bisa saja kita buat Zulfia tanpa ada tanda baca, langsung kita beri kode dan atau simbol dan. Kemudian Zul Akram Afkar menjadi Afkar ZA. Dan ini harus dipahami dengan baik, sebab kesalahan dalam penempatan tanda baca atau penggunaan tanda baca tentu akan dapat menimbulkan kekeliruan dalam penulisan daftar pustaka. Keempat, gelar akademik maupun non-akademik tidak dicantumkan. Kelima, jika memungkinkan teks dicetak miring, maka dapat diganti garis bawah pada teks tersebut. Keenam, beri kode jika penulis dan tahun sama tetapi berbeda judul. Kita lihat di sini. Pada layar tampak penulisnya sama, tahun terbitnya sama, kemudian judul berbeda. Oleh sebab itu, untuk memberikan tanda bahwa si penulis menggunakan kutipan referensi atau daftar pustaka yang mana, maka beri simbol atau beri kode berupa abjad A, B, C, dan seterusnya. 7. Seluruh penulis dicantumkan walau lebih dari 2 atau 3. Ini adalah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada penulis atas ide yang disampaikan kepada pembaca, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi dalam mengembangkan tulisannya. Walaupun pada data kutipan ketika lebih dari 2 dalam APA dianjurkan menggunakan et al atau dikaka. 8. Baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan 5 hingga 7 atau proporsional. Sekarang sahabat semua bisa melihat ini satu bentuk artikel jurnal di mana penggunaan referensi atau rujukan dari artikel jurnal ini sudah sangat familiar. Ini satu contoh artikel yang bersifat jurnal. Kita bisa mendapati nama jurnal, volume, nomor, bulan, dan tahun publikasi. Kemudian didukung pula dengan DOI. Contoh yang kedua, artikel online atau artikel jurnal. Di sini ada nama jurnal, kemudian dilengkapi volume, nomor, bulan, dan tahun publikasi serta ISSN dan halaman. Adapun teknis penulisan daftar pustaka ketika kita mendapati artikel seperti tadi, khususnya ketika kita mencantumkan tanpa harus mengikutsertakan web atau situs di mana jurnal itu berada.
Urutannya adalah nama, tahun, judul, nama jurnal, volume atau isu, nomor, kemudian halaman. Pada bagian ini ada nantinya jurnal tidak menghadirkan identitas nomor, tetapi identitasnya berupa isu. Ada juga yang lengkap, ada volume, ada nomor. Kita lihat contoh penulisannya. Contoh pertama ini yang ada hanya volume saja, sementara nomor tidak ada. Perlu diingat, dalam konteks penulisan daftar pustaka, tidak semua judul dicetak miring, tetapi yang bercetak miring adalah nama jurnal. Kemudian sahabat semua bisa melihat pola atau urutan atau tanda baca yang melekat pada bahagian contoh tersebut. Contoh yang kedua berbeda dari contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini sudah dilengkapi dengan nomor terbitan. Sahabat semua bisa lihat di sana, di mana nomor terbitan diberi kurung. Antara volume dan nomor tidak ada jarak atau tidak ada spasi. Pada bagian ketiga, kita juga bisa melihat di mana penulisnya ini lebih dari satu orang. Ketika dia lebih dari satu orang, maka kita bisa mengingat kembali teknis atau aturan penulisan nama. Sementara dua contoh sebelumnya hanya satu penulis. Pertama, penulisnya lebih dari satu kata. Yang kedua, penulisnya hanya terdiri satu kata. Kita lihat lagi untuk versi keempat. Di versi keempat, penulisnya ada 3. Kita bisa melihat secara bersama-sama urutan, tanda baca, dan hal yang terkait miring dan tidak miring. Kemudian artikel yang bersifat online, kita bisa lihat contoh. Contoh pertama, kita tinggal menambahkan situs DOI-nya. Kemudian versi yang kedua tidak dicantumkan volume atau nomor atau halaman, tetapi dicantumkan berupa DOI. Pada DOI ini sudah lengkap identitas, volume, nomor, dan halaman. Contoh yang ketiga, Zulhafiz dan Permatasari. Di sini perlu ditegaskan, ketika Zulhafiz ini hanya terdiri dari satu kata, maka tidak perlu diberi tanda baca apapun, sebab tidak ada yang dipendekkan. Dalam kaidah PUAB, jika penulis hanya 2 orang saja, tidak perlu diikutsertakan tanda koma. Tetapi jika lebih dari 2 orang, maka pada bahagian-bahagiannya dibatasi dengan tanda koma. Di sini kita bisa melihat ada 2 pola situs yang ditempelkan. Kalau sahabat semua menempelkan DOI, maka boleh tidak mencantumkan volume, nomor, dan halaman. Sementara jika artikel tersebut tidak ada DOI-nya, maka boleh kita mencantumkan situs jurnalnya
yang langsung bisa kita akses atau kita ambil dari link yang tersedia. Contoh yang keempat ini, di mana penulisnya lebih dari 2, yaitu 3. Maka pada bahagiannya dibatasi dengan tanda koma, dan selanjutnya bisa dilihat pada bagian akhir ada situs, artikel bukan jurnal. Kita bisa lihat bersama teknis penulisannya. Artikel jenis ini bisa kita dapati dari berbagai sumber, di mana yang kita cantumkan nama, tahun, judul, boleh menggunakan waktu akses, boleh tidak. Kita lihat contoh yang pertama ini, nama, tahun, judul, dan website di mana artikel ini ditemukan atau didapati. Versi yang kedua, seorang penulis diharapkan mencantumkan waktu aksesnya. Hal ini bertujuan apabila artikel ini sewaktu-waktu hilang, maka dengan mencantumkan waktu akses ini merupakan bahagian penguat argumen si penulis untuk menjelaskan bahwa referensi ini atau rujukan ini benar-benar ada pada tanggal yang kita sebutkan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mencantumkan website. Pada contoh ketiga ini berupa nama lembaga, bukan orang. Kita juga bisa mencantumkan atau mengurutkan teknis penulisannya seperti yang tertera di layar. Kemudian proceeding. Beberapa referensi juga banyak yang mengambil dari proceeding, dan contoh proceeding ini dapat sahabat semua lihat seperti tampak di layar. Di sini tampak ada tulisan proceedingnya, baik yang bersifat tingkat nasional maupun tingkat internasional. Adapun teknis penulisan ketika kita mendapati atau menggunakan referensi dari proceeding, kita bisa melihat urutannya: nama, tahun, judul, nama kegiatan, halaman, kota, lembaga publikasi, dan website atau DOI. Kita lihat contoh bersama. Tampak di sini urutan terkait dengan sumber yang berasal dari proceeding. Yang dicantumkan ini tidak menyertakan DOI atau website di mana proceeding ini bisa kita temukan. Sahabat semua boleh memakai pola yang pertama ini, dan pola yang kedua menyertakan dengan situs seperti tampak di layar. Selanjutnya, sahabat semua bisa mengutip atau menggunakan sumber yang berasal dari laporan hasil studi. Seperti tampak di layar, ini berupa laporan hasil studi, satu bagian lagi berupa laporan hasil penelitian. Secara teknis, kita bisa menulis seperti pada tabel yang tampak di layar, ada nama, tahun, judul, jenis laporan, kota, dan nama lembaga tempat publikasi. Contoh, ada nama, kemudian tahun, judul tidak dicetak miring, tetapi yang bercetak miring adalah nama
atau jenis laporan. Selanjutnya, kita bisa juga mengambil sumber yang berasal dari tesis, skripsi, atau disertasi, di mana yang dicetak miring adalah jenis laporan akhir, bukan judul. Selanjutnya, sumber yang berasal dari buku, baik yang bersifat online maupun offline. Kita lihat teknis penulisannya. Pada tabel juga tampak ada nama, tahun, judul, kota, penerbit, dan website. Contoh, ini sangat familiar. Nama, tahun, judul, kota terbit, selanjutnya penerbit. Kemudian kita lihat lagi di mana nama penerbit tidak ada tetapi diganti dengan website. Pada contoh yang kedua, tidak ada kota terbit tetapi ada penerbit. Teknisnya adalah tampak di layar nama, tahun, judul, kemudian nama penerbit, dan terakhir website. Sumber yang berasal dari YouTube. Kita sering mendapati sumber yang diambil dari YouTube untuk bahan garapan dalam menulis artikel. Caranya adalah seperti tampak di layar. Ada nama pemilik channel, kemudian waktu publikasi atau tahun, ada judul, kemudian ada YouTube, selanjutnya websitenya. Kita lihat contohnya, ada nama, tahun, bulan, dan tanggal, judul, lalu dibuat di sana video, kemudian ada kata YouTube, dan selanjutnya link YouTube tersebut. Di sini saya beri warna untuk bulan dan tanggal. Sebahagian dari lembaga mengabaikan bulan dan tanggal. Artinya, sahabat semua atas dasar kesepakatan boleh mengabaikan bulan dan tanggal, tetapi untuk tahun harus ada. Saya ingin mengatakan bahwa semua sumber yang digunakan dalam sebuah tulisan merupakan otak yang kita pinjam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.